Bab 486. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Didi, pada saat ini, telepon Du Guotao berdering lagi. Itu nomor yang aneh. Begitu tersambung, wajahku berubah. Jangan khawatir, Du Guotao berteriak, segera beritahu. Siapapun di perusahaan tidak boleh meninggalkan area latihan yang dibatasi. Ada apa? Telepon siapa? Tanya Qin Feng. Du Guotao sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Baru saja seseorang meneleponku dan tahu aku berbohong. Lalu dia mengatakan bahwa selama itu adalah orang-orang dari teknologi Guoshan, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Qin Feng bertanya-tanya, bagaimana mereka tahu kamu berbohong? Aku tidak tahu. Apakah ada kesalahan? Du Guotao mengerutkan kening dan tiba-tiba menepuk pahanya. Hari anjing, pasti Wang Guowei yang mengkhianatiku. Tidak heran ketika aku berjalan kembali tadi, bocah itu tiba-tiba mengatakan dia sakit perut. Dia pasti telah mengakuinya. Saat Du Guotao berbicara, dia menelepon Wang Guowei dan berkata dengan marah, Wang Guowei, apakah kamu benar-benar mengkhianatiku? Wang Guowei mencibir di ujung telepon, manajer Du, Anda salah. Di mana pengkhianatan? Itu membuat orang naik dan air mengalir turun. Saya yakin Anda lebih tahu daripada saya tentang teknologi Guoshan sekarang. Saudara Qiang berkata, Anda juga berbakat. Selama Anda menipu Yang Xuan sekarang, lupakan masa lalu, dan Anda dapat mengatur posisi menteri di kamar dagang Runbang. Wang Guowei, saya telah menganiaya leluhur Anda selama 18 generasi. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Du Guotao sangat marah sehingga dia membanting telepon ke tanah dan berkata, Wang Guowei telah menjual kita semua. Semua orang tenang. Jiang Qing menarik napas dalam-dalam dan mencoba menjaga suasana hatinya tetap tenang. Semakin mendesak, semakin tidak cemas. Sekarang kita punya dua hal yang harus dilakukan. Pertama, tidak seorang pun dapat meninggalkan perusahaan. Kedua, cobalah segala cara untuk menanyakan keberadaan Yang Xuan dan meneleponnya sampai dia berhasil. Teknologi Guoshan, mendung, semua orang terburu-buru. Saat ini, Yang Xuan pergi ke villa pribadi di pinggiran kota. Baru saja Su Tianlong meneleponnya dan berkata akan melakukan perjalanan bisnis ke Yunnan Selatan dan bertanya apakah dia bisa makan malam dengan Yang Xuan. Yang Xuan merasa tidak ada yang salah, jadi dia menjawab, ponsel rusak apa? Kenapa mati lagi? Ketika Yang Xuan tiba di gerbang villa, dia ingin menelepon Su Tianlong, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ponselnya tidak memiliki daya karena suatu alasan. Untungnya, Su Tianlong menyapa di sini sebelumnya. Melihat mobil Yang Xuan datang, seorang pelayan segera datang dan membawa Yang Xuan ke ruang pribadi. Apakah kamu punya harta karun di sini? Ambilkan satu untukku, tanya Yang Xuan. Pelayan itu melihat ponsel Yang Xuan dan berkata, maaf, Tuan, ponsel Anda sudah terlalu tua. Kami tidak punya kabel pengisi daya di sini. Kami harus mencarinya di kota sekarang. Lupakan saja, jangan repot-repot. Ambilkan aku secangkir teh dulu. Yang Xuansun melempar ponselnya ke samping. Dia sudah lama menggunakan ponsel ini. Dia sudah menggunakannya sejak dia masih di lokasi konstruksi. Saat itu, saya menghabiskan 200 yuan untuk membelinya di pasar ponsel kedua. Ada masalah setiap 3 atau 5 kali. Daya penuh terkadang hilang dalam waktu lebih dari 10 menit. Pada saat yang sama, Saudara Qiang, saya menemukan pria itu di Villa Shanghai. Seseorang buru-buru melapor ke Li Qiang. Grace, bocah ini benar-benar berani keluar dan mulai menyerang. Li Qiang sangat gembira. Dia pikir Yang Xuan akan bersembunyi di area terlarang dan tidak berani keluar. Sebuah mobil melaju kencang menuju Villa Shanghai. Karena tidak butuh banyak orang untuk menghadapi antek-antek kecil seperti Yang Xuan, Li Qiang hanya membawa 2 pengawal dan seorang sopir. Villa Shanghai adalah villa yang sangat privat. Villa ini tidak pernah terbuka untuk dunia luar dan hanya menerima anggota atau pelanggan yang diperkenalkan oleh anggota. Li Qiang memarkir mobilnya tepat di persimpangan dan lolos dengan popularitas. Didi, pada saat ini, Santana hitam yang agak lusuh di belakang membunyikan klakson 2 kali. Dari dalam mobil, seorang pria parubaya kekar bergegas ke Li Qiang, tolong pindahkan mobilnya. Grace, siapa kamu? Sopir Li Qiang berkata dengan marah, tenaga kerja dan modal dapat berhenti dimanapun mereka suka. Bisakah kamu mengaturnya? Pria parubaya itu sama sekali tidak marah,
tetapi tersenyum dan berkata, "Tetapi ini bukan tempat parkir. Kamu memarkir mobilmu di persimpangan dan menghalangi mobil di belakangmu. Grace, apakah kamu perlu parkir di tempat parkir? Kamu sangat buta. Apakah kamu tidak tahu plat nomornya? Jika kamu punya nyali, kamu akan menabraknya." Grace, mati. Sopir itu mengumpat. Li Qiang berkata dengan tidak sabar, "Apa yang kalian perdebatkan di sini? Cepat masuk dan jangan biarkan anak itu kabur." Setelah itu, mereka bergegas ke gerbang villa. Orang-orang ini sudah lelah hidup. Pada saat ini, dua orang turun dari Santana Hitam. "Raja Perang Tianlong, harap tenang. Aku akan segera menangkap anak itu." Seorang pria menatap pria parubaya itu dan berkata dengan gugup. Su Tianlong melambaikan tangannya. "Lupakan saja, anak muda sekarang sangat suka publisitas. Jangan khawatir, pindahkan saja mobil ke tempat parkir. Jangan menghalangi jalan di sini." "Ya," mereka menjawab dan melangkah maju, masing-masing dari mereka hanya menggunakan satu tangan dan dengan mudah mengangkat Land Rover yang berada di depan untuk menghadapi jalan yang tidak rata. Kemudian aku dengan mudah membawanya sampai ke tempat parkir yang jaraknya lebih dari 10 meter, seperti membawa sedotan. Keduanya adalah panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi dari medan perang Yunan Selatan. Su Tianlong datang untuk melakukan sesuatu dengan mereka hari ini. Ketika mereka tahu bahwa Su Tianlong akan makan malam dengan Wang Jue dan Raja Naga, mereka pun memberanikan diri untuk bertanya apakah mereka bisa mempertemukan mereka. Su Tianlong mengira bahwa mereka adalah pejabat perang tingkat tinggi dan pernah melihat Yang Xuan sebelumnya, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia membawa mereka bersamanya. Namun, ini adalah pesta pribadi, jadi mereka semua mengenakan pakaian kasual. Jika mereka semua mengenakan pakaian tempur, Li Qiang memperkirakan bahwa dia harus buang air kecil di tempat tadi. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, beberapa petugas keamanan tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa. Dengan marah memarahi, "Siapa yang membiarkanmu mengemudikan mobil?" Wakil komandan berkata, "Mobilnya diparkir di sini di jalan. Bukankah seharusnya dia pindah?" "Kentut." Kepala keamanan berkata dengan marah, "Mobil lain bisa dipindahkan, tapi mobil ini tidak bisa." "Cepat pindahkan." Wakil komandan hendak menyerang. Su Tianlong melambaikan tangannya dan bertanya, "Apakah mobil ini sangat istimewa?" "Omong kosong, kamu buta. Tidakkah kamu melihat nomor platnya?" Kepala keamanan berteriak, "Ini mobil saudara Qiang, apalagi di sini." Bahkan jika mobilnya mendengar bahwa mobil itu berada di tengah jalan utama di kota, tidak ada yang berani bergerak. "Jika kamu tidak ingin mati, cepat pindahkan mobilnya. Jangan libatkan kami bersama-sama." Su Tianlong sedikit mengernyit dan menatap kedua perwira perang di sebelahnya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu sombong di Yunan Selatan? Siapa saudara Qiang ini? Kedua, perwira perang itu ketakutan ketika mereka melihat bahwa Raja Perang Tianlong sedikit tidak senang. "Kami tidak tahu. Kami tidak terlalu peduli tentang ini. Mari kita periksa. Kita harus." "Tidurlah. Apakah kamu dari pedesaan? Apakah kamu bahkan tidak mendengar nama saudara Qiang?" Sebelum kedua perwira perang itu selesai berbicara, pemimpin keamanan itu langsung memandang dengan pandangan meremehkan dan mengejek. "Saya pikir ketiga orang ini pasti Hicks. Saya bahkan tidak mengenal saudara Qiang. Ada apa? Berisik sekali." Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan setelan jas datang. Kepala keamanan itu dengan cepat mengangguk dan membungkuk, "Manajer, orang-orang ini telah memindahkan mobil saudara Qiang. Saya meminta mereka untuk pindah kembali. Siapa yang berani memindahkan mobil saudara Qiang?" Manajer itu berkata dengan suara yang dalam, lalu menoleh untuk melihat Su Tianlong. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Qin, Wakil Qin." Manajer itu pernah melihat Qin Beixian pada suatu kesempatan di sini, yaitu wakil panglima tertinggi wilayah Yunan Selatan. Batuk. Qin Beixian batuk 2 kali. Manajer itu tertegun dan bereaksi cepat. Dia berteriak marah pada penjaga keamanan, "Mobil yang diparkir di sini seharusnya dipindahkan. Tidak peduli mobil siapa itu, tidak boleh menghalangi. Pekerjaanmu tidak bagus. Bonus bulan ini hilang. Kembalilah dan berhenti bekerja untuk refleksi. Setiap orang menulis 10.000 kata untuk diperiksa, atau pergi." "Manajer, ini." Beberapa penjaga keamanan tercengang. Mobil saudara Qiang diparkir secara acak, yang sudah merupakan aturan tidak tertulis.
Tetapi bagaimana seorang manajer bisa memalingkan wajahnya lebih cepat dari sebuah buku? Keluar dari sini, manajer itu menegur dengan marah. Ya, beberapa penjaga keamanan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika manajer melihat tidak ada seorang pun di sekitar, ia berkata kepada Qin Beishan, wakil komandan Qin, harap tenang. Ini salahku. Aku akan menghukum para penjaga keamanan itu dengan keras. Qin Beishan menatap Su Tianlong dan melihat Su Tianlong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Qin Beishan berkata dengan dingin, hari ini kami makan di luar sebagai individu. Kami tidak ingin mendapat masalah lagi. Selain itu, identitas kami tidak ingin terbongkar. Perlakukan kami sebagai tamu biasa saja. Ya, Tuan Qin. Tidak, Tuan Qin, silakan lewat sini. Mereka yang dapat bertindak sebagai manajer di sini secara alami memiliki kemampuan tanggap, dan dengan cepat menyapa Qin Beishan dan rombongannya secara pribadi ke ruang yang dipesan. Anda sedang sibuk. Kami tidak ingin diganggu. Di pintu ruang pribadi, Qin Beishan memberikan nasihat samar. Manajer itu bergegas pergi dan meminta para pelayan di sekitar untuk mundur, berusaha untuk tidak mengganggu para pengunjung ini. Saya telah melihat Raja Naga. Qin Beishan dan panglima tertinggi lainnya segera memberi hormat kepada Yang Xuan begitu mereka memasuki ruang pribadi. Su Tianlong juga berkata dengan hormat, saya sudah bertemu dengan tuanmu. Yang Xuan duduk sendirian di ruang pribadi. Dia sudah menunggu selama hampir 10 menit. Dia tidak punya ponsel untuk dimainkan. Dia hampir tertidur lelap. Baiklah, hari ini makannya sederhana. Tidak banyak ritual. Yang Xuan mengangkat tangannya dengan lembut. Tak lama kemudian makanan itu datang ke meja. Semuanya adalah masakan rumahan biasa. Tuan, ini semua uang dari kantong saya sendiri. Anda bisa makan sedikit saja. Su Tianlong dengan cepat menjelaskan. Dia tahu bahwa Yang Xuan membenci orang yang makan dan minum dengan uang publik. Yang Xuan sangat santai dan tidak punya rak sama sekali. Dan saya keluar hari ini untuk bersantai dan makan. Santai. Jadi 3 orang lainnya juga sangat santai. Mereka pergi sambil makan dan mengobrol serta tertawa. Tuan Raja Naga, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Panglima tertinggi berkata, menurut aturan, upacara pemberian meterai dalam beberapa hari lagi harus darurat militer, dan tidak ada orang luar yang diizinkan hadir. Tetapi baru-baru ini, beberapa pejabat senior menelepon saya dan bertanya apakah saya dapat membuat pengecualian dan membebaskan beberapa tempat. Tempat-tempat ini akan diberikan kepada para elit yang telah memainkan peran besar dalam pembangunan lokal Yunnan Selatan, sehingga mereka juga dapat mengunjungi gaya upacara tersebut. Tetapi saya tidak dapat melakukannya. Saya ingin meminta pendapatmu. Selama waktu ini, 4 eksekutif senior grup Runbang bekerja keras untuk mendapatkan beberapa tiket masuk ke upacara tersebut. Mereka menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Tentu saja, mereka harus membakar uang di mana-mana. Mereka meminta banyak orang besar untuk membantu mereka melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa tiket untuk upacara tersebut. Jadi Panglima tertinggi baru-baru ini menerima banyak telepon dari pejabat senior yang menanyakan apakah dia dapat membantu dalam masalah ini. Namun, Panglima tertinggi tidak memiliki hak ini. Dia harus meminta instruksi dari Lord Longwang. Tidak masalah. Jangan terlalu banyak orang. Biarkan mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan saat itu. Yang Xuan tidak menganggapnya sebagai masalah besar, jadi dia langsung setuju. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan beberapa tempat. Setelah itu, Panglima tertinggi segera mengeluarkan telepon dan memberitahu masalah tersebut. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang pribadi tiba-tiba terbuka. Rumput, nak, ingat aku. Li Qiang menyela beberapa orang. Villa Sanhai memiliki area yang luas, dan privasi pelanggan di sini sangat rahasia. Tidak perlu mendaftar dengan nama asli. Oleh karena itu, meskipun Li Qiang datang lebih dulu, dia juga berjalan di sekitar sini selama lebih dari setengah lingkaran sebelum dia menemukannya di sini. Lancang, Panglima tertinggi berteriak dengan marah. Baru saja hendak berdiri, Yang Xuan dengan lembut mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepadanya untuk duduk. Baiklah, ingatlah. Yang Xuan menatap Li Qiang dan berkata, aku sangat terkesan dengan orang-orang jelek itu. Kurasa aku akan berubah menjadi abu sepertimu. Rumput, ingatlah saja. Tidak, aku kuda lumpur rumput, kau berani memarahi buruh dan kapital. Setelah Li Qiang bereaksi, dia sangat marah hingga matanya penuh dengan bintang emas. Kuda lumpur rumput, tidak mungkin mati.
Beberapa pengawal di samping Li Qiang menarik keluar pria itu dan bersiap untuk maju. Tunggu, Li Qiang menghentikan beberapa orang, menatap Yang Xuan dan berkata dengan dingin, "Wah, kamu baik sekali, tapi kurasa kamu telah memancing orang yang salah. Kamu pasti tidak tahu identitasku." Dalam pandangan Li Qiang, Yang Xuan saat ini sudah menjadi ikan di talenannya. Dia bisa membantai sesuka hatinya. Membunuh Yang Xuan tidak ada bedanya dengan menginjak semut. Tapi Li Qiang tidak ingin melupakannya begitu saja. Dia berharap bisa mendapatkan kembali mukanya yang hilang sebelum membunuh bajingan ini. "Dengar, namaku Li Qiang. 4 pemimpin teratas kamar dagang Runbang semuanya adalah pamanku. Peranku di kamar dagang Runbang adalah membersihkan mereka yang berani menentang kita tetapi tidak nyaman untuk dibersihkan di tempat terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ada puluhan atau ratusan orang yang telah dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan dalam karung, dikubur hidup-hidup di kuburan massal, dan dibuang ke jalan untuk mengemis makanan dengan mematahkan anggota tubuhku. Biar ku ceritakan sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Ada beberapa rumah tangga paku direkonstruksi kota tua di distrik Sikeng. Rumah-rumah itu belum dibongkar selama beberapa tahun. Tapi pembongkarannya tiba-tiba berjalan lancar beberapa waktu lalu. Kau tahu kenapa? Karena buruh dan kapitalis menangkap pemimpinnya, mengikat tangan dan kakinya, menyiram bensin, dan membakarnya hidup-hidup. Wah, sekarang kau tahu siapa aku. Ketika Li Qiang mengatakan hal-hal ini, matanya berwarna hijau dan tampak seperti binatang buas yang haus darah. Lancang, Gunung Qinbei menamparkan meja dengan keras. Aku tidak menyangka kau begitu gila di Yunnan Selatan. Hari ini, kau harus membayar atas apa yang telah kau lakukan. Ketika Li Qiang mengucapkan kata-kata itu tadi, Qin Beishan dan Panglima tertinggi berkeringat dingin. Meskipun mereka adalah penjaga, jaminan sosial bukanlah tanggung jawab mereka. Tetapi bagaimanapun juga, itu terjadi di wilayah yurisdiksi mereka, dan mereka tidak mengetahuinya. Di sebelahnya duduk Raja Perang Naga dan Raja Naga. Jika keduanya diselidiki, seluruh Yunnan Selatan akan dilanda badai. Rumput, siapa yang kau pukuli meja? Pengawal Li Qiang berkata dengan marah, bukankah kalian 3 makhluk buta di pintu tadi? Kebetulan, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu tadi. Tanpa diduga, kalian tetap bersama dan hanya membersihkan bersama. Qin Beishan dan Panglima tertinggi sangat marah sehingga mereka ingin mencabik-cabik kelompok itu di tempat. Apakah kalian mendengar apa yang aku katakan tadi? Apakah kalian tidak tahu siapa aku? Apakah kalian perlu aku mengulanginya lagi? Li Qiang berkata dengan dingin, itu sama sekali tidak berlebihan. Di Yunnan Selatan, aku Li Qiang adalah surga. Dalam sepertigamu ini, kata-kata Lao Su adalah raja. Wajah Qin Beishan dan Panglima tertinggi sudah gelap. Itu sombong. Mereka tinggal di kamp penjaga dan tidak tahu banyak tentang hal-hal di luar. Aku tidak pernah menyangka orang yang begitu sombong. Su Tianlong melihat bahwa Yang Xuan tidak menanggapi. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan memberi isyarat kepada Qin Beishan untuk bersikap tenang. Kamu adalah surga di Yunnan Selatan. Di Yunnan Selatan, kata-katamu adalah raja. Su Tian tidak marah, dan bahkan menganggapnya sedikit lucu. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Sekarang pergilah ke penjaga kota dan tuliskan kejahatanmu dan serahkan dirimu. Su Tianlong tahu bahwa Yang Xuan tidak bermaksud untuk memperhatikan hal-hal ini hari ini. Mati, Li Qiang benar-benar marah. Dia sudah menyebutkan namanya. Jika dia orang lain, dia akan berlutut di tanah dengan gemetar ketakutan. Tetapi ketiga orang ini sama sekali tidak mengikuti naskahnya. Bahkan, dia melihat ejekan dan candaan yang tak ada habisnya dari mata ketiga orang itu. Sungguh memalukan, Saudara Qiang. Pada saat ini, manajer yang mendengar berita itu bergegas ke sini. Aku hampir kencing ketika melihat pertempuran di depanku. Saudara Qiang, dengarkan nasihatku dan segera pergi dari sini. Manajer itu sudah menangis. Jika kamu benar-benar mengganggu ketiga orang di rumah ini, konsekuensinya tidak akan menyenangkan. Pop, Li Qiang mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Apa-apaan kau ini? Kenapa aku harus mendengarkan nasihatmu? Keluar dari sini. Pengawal di dekatnya juga memarahi dengan marah. Aku akan menyapamu terlebih dahulu. Aku akan mencari seseorang nanti untuk mengurus mayat ketiga orang ini. Ketika manajer mendengar ini, dia hampir lumpuh. Tetapi dia tidak dapat mengungkapkan identitas sebenarnya dari ketiga pria itu. Kakak Qiang, aku mohon, cepatlah pergi.
Manajer itu hanya bisa memohon. Li Qiang dengan marah berkata, aku akan mengadu ibumu, kau tidak mendengar apa yang kukatakan. Aku akan menghitung 3 dan segera keluar dari kerja dan modal, kalau tidak aku akan membunuhmu bersama-sama. 1, 2, Li Qiang mulai menghitung mundur. Saudara Qiang, dengarkan aku sekali saja. Cepat pergi, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Manajer itu menjatuhkan diri berlutut, memegang paha Li Qiang dan memohon dengan getir. 3. Li Qiang selesai menghitung angka terakhir dan berteriak, kuda lumpur rumput, karena kau ingin mati, aku akan membantumu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dari punggungnya dan memotong tenggorokan manajer itu dengan pisau. Manajer itu tergeletak di tanah, darahnya mengalir keluar, matanya melotot, dan napasnya langsung hilang dalam sekejap. Ledakan, Su Tianlong memukul meja dengan keras, pembunuhan di siang bolong. Aku tidak menyangka kau benar-benar melanggar hukum. Sebenarnya, dengan kemampuan mereka, tidak ada bedanya dengan menembak nyamuk untuk menghadapi Li Qiang. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Qiang begitu sombong sehingga dia bisa membunuh orang di siang bolong. Hehe, orang-orang yang kubunuh oleh Li Qiang bukan 80, tapi 100. Tapi siapa yang bisa melakukan apa padaku? Aku baru saja mengatakan bahwa Li Qiang adalah surga di tanah seluasmu di Yunan Selatan ini. Kalian berdua saling kenal dengan baik. Masih saatnya untuk berlutut dan bersujud kepadaku. Aku hanya bisa membuatmu cacat dan memberimu napas. Saat dia berbicara, dia menunjuk Yang Xuan dan berkata dengan keras, tetapi sekarang bahkan jika kamu ingin berlutut dan bersujud, sudah terlambat. Karena kamu tidak mengenal Li Qiang, aku akan membiarkanmu mengingat namanya sebentar lagi. Su Tianlong baru saja akan melanjutkan serangannya. Yang Xuan melambaikan tangannya dengan lembut. Baiklah, aku ingat namamu. Tetapi apakah kamu tahu namaku? Yang Xuan berkata dengan tenang. Namamu benar-benar sampah. Ketika kamu mengatakannya, kamu pikir itu mengotori mulutku. Yang Xuan, bukan. Seorang pengemudi kecil memiliki masalah otak. Hari ini aku akan membiarkanmu membayar kebodohanmu. Mata Li Qiang bersinar dengan keras. Apakah kau ingin tahu identitasku? Yang Xuan masih berkata dengan samar. Matanya melirik tubuh manajer itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Darah masih mengalir di tanah. Su Tianlong, 3 orang di sebelahnya, melihat ekspresi Yang Xuan, dan sudut bibirnya perlahan-lahan semakin dalam. Mereka tahu betul bahwa Raja Naga tidak berniat membiarkan pria ini terus hidup. Hahaha. Li Qiang tiba-tiba memegangi perutnya dan tertawa, apa identitasmu? Bukankah itu pengemudi kecil dari teknologi Guoshan? Jangan bilang itu kau. Bahkan jika Li Guoshan datang, aku harus berlutut hari ini. Pada saat ini, seorang pengawal di dekatnya berkata, Saudara Qiang, mungkin identitas pengemudi itu hanya kedok, dan masih ada identitas tersembunyi lainnya. Oh, katakan padaku, apa sebenarnya pria super besar ini? Li Qiang tahu bahwa pengawal itu sedang bersenang-senang dan berkata sambil tersenyum, oh, begitu. Dia mungkin adalah dewa rendah hati yang legendaris. Sopir hanyalah profesi yang dia gunakan untuk menutupi identitasnya. Jika dia marah, apakah dia akan mengeluarkan buku merah kecil dari tangannya dan melemparkannya ke atas meja? Haha, Saudara Qiang, kamu juga suka membaca novel daring, hahaha. Beberapa orang memegangi perut mereka dan tertawa. Wah, di mana buku merahmu? Ayo, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Kamu pria besar apa? Li Qiang tertawa. Namun, Yang Xuan dan Su Tianlong senang. Saya tidak menyangka Li Qiang benar. Baiklah, kamu perlu melihat kartu identitasmu, bukan? Qin Beishan perlahan mengeluarkan buku merah kecil dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Li Qiang dan yang lainnya tercengang, lalu mulai tertawa lagi. Tempat tidur, bahkan perlengkapannya sudah siap. Cepat ambil dan lihat, ada sesuatu. Itu bukan agen rahasia kelompok Daxia Guolong, hahaha. Seorang pengawal segera maju, mengambil buku merah itu dan tidak sabar untuk membukanya. Qin Beishan, wakil panglima tertinggi teater Yunan Selatan. Hahaha, kupikir itu kelompok naga. Apalagi, buku kecil ini sangat realistis. Mengapa ada yang salah? Li Qiang tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada yang salah dengan buku merah kecil itu. Kemari dan lihat, bukankah kamu pernah menjadi penjaga sebelumnya? Li Qiang menyerahkan buku merah itu kepada seorang pengawal yang pernah menjadi penjaga di dekatnya.
Pengawal itu mengambil buku merah itu. Begitu dia melihatnya, wajahnya berubah. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke belakang, pergelangan tangannya gemetar, dan buku merah itu hampir jatuh ke tanah. Apa? Apakah itu benar? Li Qiang buru-buru bertanya, tetapi dia sepertinya telah melihat sesuatu dari ekspresi masing-masing. Ya, itu benar. Pengawal itu sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan cepat. Ledakan. Mendengar ini, Li Qiang dan beberapa pengawal di dekatnya hampir tidak berdiri teguh. Lihatlah baik-baik, jangan membuat kesalahan. Li Qiang mengambil kesempatan terakhir. Karena dia tahu betul bahwa jika buku merah ini benar, konsekuensinya hari ini tidak terbayangkan. Jangan membacanya. Aku yakin itu benar. Label anti pemalsuan teater itu unik dan tidak dapat ditiru. Pengawal itu mungkin terlalu gugup untuk berbicara dengan raungan. Kemudian dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Gunung Qinbei. Aku salah, aku tidak tahu itu kamu, aku juga diinstruksikan, aku salah. Para pengawal lainnya juga berhamburan keluar dan berlutut satu demi satu. Lutut Li Qiang melunak. Dia baru saja akan berlutut ketika telepon tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon, sepertinya dia menangkap sedotan. Paman Fei. Li Qiang menjawab telepon dan berteriak. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa Paman Fei menyelamatkanku, tetapi baru saja mengucapkan dua kata pertama, dia disela oleh Fei Qinghe. Li Qiang, kabar baik, kabar baik. Fei Qinghe sangat gembira di ujung telepon. Kami baru saja mendapat berita. Kami mendapat tiket masuk untuk upacara dalam beberapa hari. Selain itu, dikatakan bahwa kuota tersebut disetujui secara pribadi oleh Panglima tertinggi teater Yunnan Selatan. Sekarang kami telah berkembang, hahaha. Ketika upacara besar itu dikabulkan, bahkan jika kita tidak dapat memanjat Marsekal Besar Kirin dan Raja Naga Wang Jue, dengan pohon besar Panglima tertinggi teater Yunnan Selatan, kita akan menjadi surga yang sesungguhnya di Yunnan Selatan. Petik 2. Hahaha, aku sangat senang. Cepatlah kembali, kita harus merayakannya kali ini. Li Qiang sangat gembira. Paman Fei, apakah yang kamu katakan benar? Apakah kita benar-benar telah memanjat Panglima tertinggi teater Yunnan Selatan? Bagi Li Qiang saat ini, hal yang paling membahagiakan bukanlah kamar dagang Runbang telah memanjat pohon besar, tetapi nyawanya telah diselamatkan. Omong kosong, aku bisa menipumu. Pertama, kembalilah lebih awal di sore hari. Aku harus minum keras sepanjang malam ini. Fei Qinghe menutup telepon. Li Qiang memegang telepon genggamnya erat-erat dan sangat bahagia hingga dia hampir mengembuskan napas. Apa yang terjadi hari ini, aku bisa berpura-pura itu tidak terjadi. Wajah Li Qiang memerah dan diarahkan ke jalan pegunungan Qinbei. Meskipun kamu sangat baik, kamu harus memberi kami wajah kamar dagang Runbang. Oh, mengapa? Qin Beishan memiliki selera yang lucu. Kamar dagang Runbang melakukan banyak hal, tetapi di matanya, itu hanya semut besar. Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakang panggung kami? Panglima tertinggi Anda dari teater Yunnan Selatan. Li Qiang penuh percaya diri. Gunung Qinbei tertegun dan menoleh untuk melihat Panglima tertinggi di sebelahnya. Panglima tertinggi berkata, tetapi Panglima tertinggi tidak tahu tentang itu. Kamu tahu apa-apa? Li Qiang tidak tahu siapa pria itu, jadi dia tidak berbicara dengan Qin Beishan. Dia sangat sopan. Apakah kamu tahu apa yang baru saja terjadi? Kami kamar dagang Runbang mendapat tiket ke upacara. Apakah kamu tahu siapa yang menyetujui kuota? Panglima tertinggi teater Yunnan Selatan secara pribadi memberikan instruksi. Setelah berkata demikian, Li Qiang menatap Qin Beishan, mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata, kamu hanyalah seorang wakil komandan. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, Panglima tertinggimu tidak akan mengampunimu. Tetapi demi kebaikanmu hari ini, aku tidak peduli. Kemudian dia menatap Yang Xuan lagi, wah, kamu beruntung hari ini. Aku akan membiarkanmu melompat-lompat selama 2 hari lagi, tetapi ada pepatah lama yang harus kamu ingat. Kamu bisa bersembunyi sejak hari pertama sekolah menengah pertama, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi sejak hari ke-15. Hahaha. Namun tanpa diduga, begitu Li Qiang selesai berbicara, beberapa orang di ruangan itu tiba-tiba tertawa. Bahkan Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Melihat mata Li Qiang, itu seperti melihat orang bodoh. Apa yang kamu tertawakan? Li Qiang berkata dengan marah, apakah kamu pikir aku bercanda? Percaya atau tidak, biarkan aku meminta Paman Fei untuk menelepon Panglima tertinggi dan memintanya untuk memberitahumu. Yah,
Tampaknya bagian belakang kamar dagang Runbangmu benar-benar besar. Qin Beishan tersenyum, aku khawatir aku tidak bisa menahanmu dengan identitasku, tetapi aku ingin memperkenalkan dua orang kepadamu. Kemudian dia menunjuk ke panglima tertinggi di sebelahnya dan berkata dengan senyum tipis, apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Li Qiang memiringkan matanya, wajahnya penuh dengan penghinaan, aku tidak tertarik pada siapapun sekarang. Sekarang bagian belakang mereka adalah panglima tertinggi. Siapa lagi yang bisa mereka takuti? Panglima tertinggi mengeluarkan buku merah dari tangannya dan berkata dengan senyum lucu, akulah yang kamu sebut bagian belakang, apakah kamu tidak tertarik padaku secepat ini? Aku peduli padamu. Li Qianggang mengucapkan beberapa patah kata dengan tidak sabar, tiba-tiba tertegun, di belakang panggung. Qin Beishan berkata sambil tersenyum tipis, perkenalkan, ini panglima tertinggi kami di wilayah Yunnan Selatan, Wan Tiexue. Ledakan, saat Li Qiang mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar. Dia begitu ketakutan hingga hampir pingsan. Kau, Panglima Wan, aku tidak kenal Taisan. Aku tidak tahu itu kau. Tolong jangan katakan yang sebenarnya, bahkan jika itu di hadapan Paman Fei dan Paman Qian. Aku benar-benar tidak tahu itu kau. Wan Tiexue berkata dengan lemah, jangan khawatir. Tadi kau bilang kau mendapatkan tiket untuk upacara itu. Li Qiang cepat-cepat mengangguk dan berkata, ya, dan kau memberikan instruksi secara langsung, jadi. Kau salah. Wan Tiexue berkata, sejujurnya, aku sebenarnya tidak punya hak untuk menyetujui jumlah tiket. Menurut peraturan, jumlah tiket untuk upacara besar harus disetujui oleh pejabat tertinggi dalam upacara besar itu. Menurutmu siapa pejabat tertinggi dalam upacara ini? Tanpa berpikir panjang, Li Qiang langsung berkata, tentu saja Marsekal Agung Qilin. Setelah itu, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan wajahnya membeku. Tidak, seharusnya Wang Jue dan Raja Naga. Apakah tiket kita disetujui oleh Wang Jue dan Raja Naga kali ini? Ketika dia mengatakan ini, suara Li Qiang sudah bergetar. Marsekal Agung Qilin, baginya, sudah di luar jangkauan dan hanya bisa dibayangkan. Belum lagi Dewa Raja Naga yang legendaris, tidak ada bedanya dengan para dewa. Ya Tuhan, Wang Jue dan Raja Naga yang memberi mereka instruksi kali ini. Jika Paman Fei tahu, mereka tidak akan senang pingsan. Sepertinya kamu punya wawasan. Wan Tiexue melanjutkan dengan samar, karena Wang Jue dan Raja Naga telah memberimu tempat, apakah kamu harus berterima kasih padanya dengan baik? Li Qiang menelan ludah, jangan ucapkan terima kasih. Aku harus bersujud kepada Raja Naga, tetapi aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat Raja Naga dalam hidupku. Berbicara tentang ini, mata Li Qiang penuh dengan penyesalan. Meskipun kamar dagang Runbang memang mendapatkan beberapa tiket untuk upacara tersebut, itu juga merupakan 4 tiket teratas yang akan masuk, dan Li Qiang tidak memenuhi syarat. Kamu tidak sebodoh itu, tetapi kamu sedikit buta. Qin Beishan menggoyangkan lengannya, berdiri, menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke beberapa orang di sekitarnya, aku akan memperkenalkan kalian secara resmi. Baiklah, kamu tahu saja, Panglima tertinggi Teater Yunnan Selatan, Wan Tiexue. Ini adalah Raja Perang Tianlong dari Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan yang baru saja kamu panggil buta di tempat parkir. Dengung, Tianlong Sanwang. Mendengar nama itu, Li Qiang hampir memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti sekam. Namun sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar kalimat lain yang begitu mengejutkan hingga dia langsung pingsan. Dan ini, Qin Beishan menunjuk ke Yang Xuan dan berkata dengan lemah, ini adalah pria yang baru saja kau suruh bersujud, Wang Jue dan Raja Naga. Wajah Li Qiang menegang. Dalam beberapa detik, Li Qiang tiba-tiba berteriak memilukan. Dia adalah Raja Naga. Keterkejutan ini bukan sekadar kejutan atau ketakutan sederhana. Ini adalah emosi yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa apapun. Li Qiang gemetar seluruh tubuhnya, matanya memutih, dan organ dalamnya terbalik, seperti orang jahat. Dia mencabutnya dengan kasar ke tanah. Begitu matanya berbalik, dia berhenti bergerak. Gunung Qinbei naik dan mengendus, tersenyum pahit pada Yang Xuan dan berkata, hati dan empedu anak itu hancur, dan dia takut setengah mati. Wan Tiexue mengerutkan kening dan berkata, aku sangat tidak berbiji sehingga aku bisa takut setengah mati. Itu benar-benar murah untuknya. Kemudian dia bergegas ke Yang Xuandao,
Raja Naga memukuli seseorang untuk memaafkanku. Aku tidak menyangka bajingan seperti itu akan muncul di wilayah hukumku. Tolong jangan khawatir, Tuan Raja Naga. Aku akan memobilisasi elit dan menaikkan level kamar dagang Runbang dan para penjahat. Tidak perlu. Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata pelan, kamu adalah seorang penjaga. Jaminan sosial bukan milikmu, jadi itu bukan salahmu. Di masa depan, kamu dapat terus berurusan dengan kam penjaga. Masyarakat luar secara alami memiliki hukum dan aturan eksternal. Jangan mencampurnya. Ya, aku mengerti. Anjing-anjing ini masih menginginkan tiket. Aku akan menelepon untuk membatalkan kualifikasi mereka. Wan Tiexue berkata dengan marah. Mata Yang Xuan memancarkan sedikit keceriaan, mengangkat tangannya dan berkata, tidak, karena mereka ingin berpartisipasi, mereka memenuhi keinginan mereka. Beberapa orang tercengang. Ketika mereka bereaksi, mereka langsung tertawa. Ya, begitulah. Aku tidak bisa menahannya sekarang. Aku terutama ingin melihatnya. Ketika mereka melihat bahwa kamu adalah Raja dan Raja Naga, seperti apa rupa mereka. Haha, setelah mengobrol sebentar, mereka masih sibuk, jadi. Mereka tidak duduk lama sebelum kembali. Kantor lantai atas kamar dagang Runbang, keempat eksekutif senior itu sangat senang. Ganti semua teh, sajikan anggur, dan beritahu semua karyawan. Hari ini adalah hari libur. Perusahaan akan membayar semua klub malam dan restoran di bawah perusahaan. Lei Wanhu memberi perintah dengan sangat bangga. Fei Qinghe, Qian Guoping, dan Wu Tianming juga menari. Staf di dekatnya konyol. Mereka belum pernah melihat kesalahan seperti itu selama bertahun-tahun. Tidak heran saya mendapatkan tiket ke upacara kali ini. Dan itu adalah kuota yang disetujui secara pribadi oleh Panglima tertinggi teater Yunnan Selatan. Ini tidak sebanding dengan menghasilkan uang. Nanti, di Yunnan Selatan, kita akan menjadi hari yang nyata. Lei Wanhu, di Yunnan Selatan, kamar dagang Runbang sebenarnya adalah raksasa yang unik. Namun, mereka tidak mencapai otoritas absolut, dan beberapa kekuatan tersembunyi menahan mereka sampai batas tertentu. Sekarang mereka memiliki 4 tiket untuk memanjat pohon besar Panglima tertinggi, yang berarti bahwa mereka benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di masa depan. Jika Anda cukup beruntung untuk naik ke Marsekal Agung Qilin, apalagi Yunnan Selatan, bahkan jika seluruh negara Xia, kita harus berjalan mendatar, haha. Orang tua yang telah menghabiskan beberapa tahun di Huajia menari dan tertawa. Jika Anda cukup beruntung untuk naik ke Raja Naga Wangjue, ayolah, harimau, Anda hampir bermimpi. Ini adalah kesempatan 10.000 untuk naik ke Marsekal Agung Qilin. Kami tidak ingin menjadi Raja, Tuan Wang dan Raja Naga. Kalau begitu, kita bisa melihatnya dari kejauhan. Jika kita bisa berjabat tangan atau semacamnya, kita akan puas. Tepat saat mereka sedang bersenang-senang, seorang anggota staf bergegas masuk. Tidak, hal-hal besar itu buruk. Pop, Lei Wanhu saling menamparkan wajah dan berkata dengan marah, ada apa? Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kamar dagang Runbang kita. Apapun yang terjadi, kita akan membicarakannya nanti. Dibandingkan dengan kebahagiaan kita yang besar, apalagi itu. Anggota staf itu ragu-ragu dan berkata, Tuan Li Qiang terbunuh. Apa? Wajah keempat gedung tinggi itu membeku. Apa yang kamu bicarakan? Li Qiang terbunuh. Siapa yang melakukannya? Wu Tianming buru-buru bertanya. Saya tidak yakin, tetapi tempat ditemukannya jasad Li Qiang adalah di Villa Wanhai. Kata staf itu. Pada saat ini, Zhao Guowei di dekatnya buru-buru berkata, apakah dia yang melakukannya? Siapa? Lei Wanhu menoleh dan bertanya dengan marah. Zhao Guowei berkata, hari ini, saudara Qiang telah mencari pria bernama Yang Xuan dari teknologi Guoshan. Kemudian, saya mendengar bahwa pria itu berada di Villa Wanhai. Saudara Qiang membawa seseorang ke sana. Seharusnya tidak ada seorang pun kecuali dia. Kentut ibumu. Lei Wanhu mencengkeram kerah baju Zhao Guowei dan berteriak, bagaimana mungkin Li Qiang mati di tangan seorang pengemudi kecil? Tuan Lei, tenanglah. Zhao Guowei buru-buru berkata, Anda tidak tahu. Orang-orang dari teknologi Guoshan benar-benar tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi mereka licik. Mungkin mereka mengatur sesuatu untuk saudara Qiang. Saudara Qiang diracuni oleh mereka. Ah! Lei Wanhu menendang meja teh hingga berkeping-keping. Berikan perintah dan segera panggil orang untuk membawa teknologi Guoshan kepadaku.
Orang bernama Yang Xuan harus menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Lei Wanhu meraung marah. Tunggu, Wu Tianming mengerutkan kening dan berkata, jangan lupa bahwa teknologi Guoshan adalah area terlarang untuk latihan. Masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Zhao Guowei maju dan menyanjung, yang dikatakan Tuan Wu adalah bahwa teknologi Guoshan hanyalah sekelompok semut. Tetapi dengan keberuntungan, biarkan mereka berkeliaran selama beberapa hari lagi, dan sekarang tugas pertama kita adalah mempersiapkan upacara dalam beberapa hari. Tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Tidak akan ada masalah saat ini. Wu Tianming menghantam tembok dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, Li Qiang telah melakukan begitu banyak hal untuk kita selama bertahun-tahun. Balas dendam ini harus dibalaskan. Mata Zhao Guowei menoleh, ya, balas dendam ini tidak dapat dibenarkan tanpa balas dendam. Hanya saja pada saat ini, sangat tidak nyaman bagimu untuk keluar, dan kamu tidak akan diizinkan untuk keluar secara langsung untuk berurusan dengan semut-semut teknologi Guoshan. Qian Guoping mengerutkan kening dan berkata, tetapi hal-hal ini selalu dilakukan oleh Li Qiang. Sepertinya kita perlu mencari seseorang untuk menggantikan Li Qiang. Zhao Guowei melihat pengemudi itu berkata, saya merasa sangat sedih dan marah terhadap Tuan Lei, Tuan Fei, Tuan Qian, Tuan Wu, dan Saudara Qiang. Pada saat seperti ini, tidak nyaman bagimu untuk keluar, tetapi aku bisa. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Biarkan aku membawa mantan orang-orang Saudara Qiang dan pergi mencari keadilan bagi Saudara Qiang. Fei Qinghe melirik Zhao Guowei dan berkata dengan lemah, apakah kamu ingin menggantikan Li Qiang? Penjahat tidak berani. Zhao Guowei berkata, bagaimana penjahat bisa dibandingkan dengan Saudara Qiang, tetapi aku bersedia melakukan yang terbaik untuk Kamar Dagang Runbang dan bekerja untuk Kamar Dagang Runbang sepanjang hidupku. Meskipun Zhao Guowei mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang terdengar tinggi, dia sebenarnya mengerti artinya. Dia benar-benar ingin menggantikan Li Qiang. Benarkah itu? Apakah kamu benar-benar bersedia marah untuk Kamar Dagang Runbang? Fei Qinghe tampak tenang dan tidak bisa melihat emosi apapun. Zhao Guowei berkata dengan tegas, penjahat tidak berani berbohong. Selama beberapa tuan mengucapkan sepatah kata, saya siap untuk perusahaan kapan saja. Pada saat ini, Zhao Guowei sudah sangat bahagia. Kemudian, di Yunnan Selatan, dia adalah Li Qiang kedua, keindahan mobil mewah, yang dicari oleh puluhan ribu orang. Baiklah, oke, Fei Qinghe mengangguk. Terima kasih, Tuan Fei. Saya akan bekerja keras untuk perusahaan di masa depan. Saya bersedia hidup dan mati bersama perusahaan. Zhao Guowei begitu gembira sehingga dia dengan cepat menyatakan kesetiaannya. Fei Qinghe tetap tidak berubah. Oke, saya sangat tersentuh oleh kesetiaan Anda kepada kami. Hari ini tahun depan, saya akan meminta seseorang untuk membakar lebih banyak uang kertas untuk Anda. Terima kasih, Tuan Fei. Apa maksud Anda dengan itu? Zhao Guowei tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bukankah kau bilang kau bersedia pergi ke neraka bersama perusahaan? Sekarang aku ingin kau pergi ke neraka. Seseorang, tangkap dia dan hancurkan kepala dan hatinya. Ketika Li Qiang dimakamkan, dia menaburkannya di kuburan. Ini benar-benar jantung dan otak perusahaan. Fei Qinghe berkata dengan lemah. Tuan Fei, tidak, ampuni aku. Aku tidak ingin mati. Zhao Guowei buru-buru memohon belas kasihan, tetapi dia diseret keluar oleh dua pria kuat berpakaian hitam. Apa-apaan, berani bermain dengan pikiran hati-hati di hadapanku. Fei Qinghe mendengus dingin. Dia tidak berniat melepaskan penjahat Zhao Guowei yang berubah-ubah sejak awal. Bodoh sekali ingin menggantikan Li Qiang sekarang.